Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Radiani Septi dengan nomor induk mahasiswa 2008924. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai analisis peluang usaha. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu apa itu peluang usaha. Peluang usaha berasal dari dua kata, yaitu peluang yang berarti kesempatan dan usaha yang berarti upaya mencapai tujuan. Maka dari itu dapat disimpulkan peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapainya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Lantas, bagaimana cara kita menganalisis peluang usaha? Ada beberapa langkah bagaimana cara kita menganalisis peluang usaha, yaitu yang pertama, kita harus menganalisis kebutuhan pasar. Sebuah usaha itu harus memenuhi keinginan dan minat konsumen. Jadi, apakah konsep usaha tersebut telah memenuhi syarat kebutuhan pasar? Saya akan memberi contoh kita akan membuka jasa laundry. Maka target dari usaha kita adalah para pekerja kantoran, mahasiswa kos, atau bisnismen. Pertanyaannya, di mana lokasi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumen ini? Tentu lokasi pemukiman yang padat tidak cocok untuk membuka jasa ini. Maka dari itu, dengan kita mengetahui kebutuhan pasar yang ada, kita dapat menentukan lokasi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Langkah kedua yaitu menganalisis kebutuhan produk. Jika sebuah konsep usaha sudah tepat dengan kebutuhan pasar, maka langkah selanjutnya itu kita harus menganalisis bagaimana kita mendapatkan materi usaha dengan mudah, seperti bagaimana kita mendapatkan bahan baku, bagaimana kita mendapatkan tempat usaha, dan bagaimana kita menentukan harga yang kita peroleh. Sebagai contoh, kita akan membuka usaha keripik daun singkong misalnya. Tentu bahan baku yang dibutuhkan adalah bahan baku yang segar. Pertanyaannya, apakah bahan baku tersebut akan mudah ditemui di daerah lokasi kita? Bagaimana jarak yang ditempuh antara lokasi usaha dengan lokasi bahan baku? Tentu kita harus melihat bagaimana transportasi yang ada, bagaimana jarak yang harus kita tempuh, karena hal tersebut dapat memengaruhi materi produk usaha kita. Langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis keberlanjutan usaha di masa depan. Cara menganalisis keberlanjutan usaha di masa depan ini, kita harus merancang usaha agar selalu dapat dibutuhkan sampai di masa mendatang. Apakah usaha yang kita bangun ini dapat berjalan dengan lancar, atau apakah perlu inovasi di masa depan? Contohnya, kita akan membuka usaha ternak ikan lohan. Tahun lalu, ikan lohan ini sangat digemari oleh para masyarakat atau para konsumen. Tapi pertanyaannya, apakah saat ini masih dibutuhkan atau digemari? Tentu kita harus memperhatikan bagaimana minat konsumen ke depannya. Maka dari itu, analisis ini sangat penting dalam dunia usaha. Langkah keempat yaitu dengan analisis persaingan usaha. Dalam menganalisis persaingan usaha, kita harus melihat usaha orang lain yang sejenis di sekitar lokasi usaha kita, agar kita dapat menentukan harga jual, menentukan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, menentukan alternatif lain untuk ditambahkan dalam usaha kita, dan kita dapat menambahkan inovasi baru dalam dunia usaha kita. Langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis pendapatan dan pengembangan. Dikarenakan tujuan dari usaha ini adalah mendapatkan pendapatan atau laba, maka kita harus mengetahui berapa target pendapatan yang ingin kita dapatkan, yaitu dengan faktor minimum dan maksimum. Selanjutnya kita harus menganalisis bagaimana perkembangan usaha kita ke depannya. Apakah usaha kita dapat berkembang ataupun tidak. Analisis terakhir yaitu analisis bidang produk. Cara menganalisis pertimbangan dalam memilih produk usaha kita, yaitu kita harus membuat produk yang dapat mudah dipakai oleh konsumen, efisien, berkualitas, serta hemat bagi konsumen.
Dapat disimpulkan cara menganalisis peluang usaha itu yaitu dengan yang pertama, analisis kebutuhan pasar, yang kedua, analisis kebutuhan produk, yang ketiga, analisis keberlanjutan usaha di masa depan, yang keempat, analisis persaingan usaha, yang kelima, analisis pendapatan dan pengembangan, dan yang terakhir, menganalisis bidang produk. Alhamdulillah telah selesai untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Untuk itu, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.